Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Ansya dari kelompok 1 P Alto. Di sini saya akan mengerjakan eh, Lamsol Struct, yaitu di nomor 2. Nah, di mana di sini disuruh untuk membuat program Struct toko skincare, di mana user diberikan pilihan, yaitu untuk input data, hanya menampilkan data, mencari data yang sudah diinput, dan apabila belum ada yang diinput, maka program akan mencetak belum ada data yang dimasukkan. Dan yang keempat itu menambah data baru, dan yang kelima itu keluar. Nah, ini untuk inputnya, ini untuk yang kalau input data, ini kalau misalnya mau menampilkan data, terus kalau yang ini itu mencari data, terus yang ke ini yang keempat yaitu menambah data, lalu ini yang kelima yaitu pilihan keluar. Nah, untuk aku udah ada apa ya, deskripsi programnya. Nah, dia di program eh ini kita langsung dari ininya dulu aja. Nah, yang pertama itu kita pakai input IOStream ini untuk memanggil library IOStream agar kita dapat menggunakan fungsi input dan output yaitu si in dan si out. Lalu ada using dan std ini agar kita nggak perlu std 2.2 di setiap penggunaan si in dan si out. Lalu di sini aku ada membuat struct skincare. Nah, ini tuh maksudnya aku bikin tipe data baru yang namanya itu skincare. Di mana dalam tipe data ini itu ada nama dan juga brand bertipe string, lalu ada expire, XP, X, dan harga bertipe integer. Lalu masuk ke emailnya, ini ada skincare D100, yang artinya aku bikin 100 tempat data di skincare yang bernama D gitu. Jadi nanti tuh bakal ada kamar tuh dari kamar D0, D1, D2, sampailah D ke 99. Nah, lalu ini deklarasi variabel n sama dengan 0, fill sama dengan 0, i, dan cari bertipe integer. Lalu masuk ke perulangan. While ketika fill tidak sama dengan 5, maka dia bakal melakukan. Nah, di sini ada pilihan. Eh, maksudnya kita menampilkan menu. Yang pertama yaitu menginput data, menampilkan data, mencari data, dan tambah data. Dan yang kelima itu keluar. Mungkin bisa kita eh, lebarannya. Nah, ini seperti ini penampilannya. Nah, setelah dia menampilkan ini, dia bakal menampilkan juga pilihan. Yang kayak gini tadi. Nah, kita bakal milih apa antara 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, ialah kita si inpil. Nah, jika pil sama dengan 1, maka kita disuruh untuk memasukkan jumlah data, yaitu sin n. Lalu, masuk ke perulangan, untuk i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, jadi di sini kita bakalan cetak tambah data ke i plus 1. I-nya kan 0, berarti yang pertama kali itu yaitu i plus 1 yaitu 1. Jadi, tambah data ke 1. Nah, setelah itu dia bakal nyetak nama skincare, lalu si in DI nama. Nah, jadi dari si DI, nah, nah, DI ini kan skincare. Berarti kita memanggil si nama yang pertama. Nah, jadi kita cari yang nama. Nah, jadi ini tuh maksudnya kayak nama skincare ke I. Nah, lanjut ini brand. Ini artinya jadi em, nama.
brand ke I. Terus ini kadaluarsa, jadi kita siin dari expire, yaitu kita menginput tanggal expire dari si DI. Lalu selanjutnya begitu juga dengan si harga, DI harga. Udah, kita kalau misalnya dia nggak memilih sipil satu, dia masuk ke L if sipil sama dengan dua. Ya cek kondisi. Eh, Jika N sama dengan nol, maka dia bakal nyetak belum ada data yang dimasukkan. Tapi kalau misalnya N-nya nggak sama dengan nol, dia bakal masuk ke for I sama dengan nol, I kurang dari N, I plus plus. Nah, terus dia kayak nyetak yang segaris-garis-garis ini. Mungkin yang sipil satu tadi coba kita run ya. Misalnya satu. Nah, jumlah skincare-nya ya. Kalau dua nih, misalnya apa nih, serum dari brand apa Wardah. Kadaluarsanya 2030. Harganya misal 60.000 deh. Nah, terus data kedua misalnya apa? Noise, misal. Brandnya dari Skidipic. Skidipic. Kadaluarsanya 2029. Harganya misal 80.000. Nah, nah, jadi eh, abis apa sih? Dia tuh misalnya kita udah masukin si file sama dengan satu ini. Nah, setelah dia kita in, udah kita input semua ini, dia bakalan balik lagi ke si file ini. Maksudnya kita bakal ditampilin si ini lagi. Nah, terus kita pilih kalau misalnya masih nggak sama dengan 5, dah ngulang lagi. Kita disuruh pilih antara 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, misalnya kita masuk ke penjelasan yang else if tadi ya. Dah, lanjut ya dari yang tadi. Dia nyataklah si garis-garis ini. Terus dia bakal see out data ke I. Jadi dia bakal nampilin atau kayak cuma nyetak dari data yang udah kita input. Ialah kalau misalnya nama skincare itu dia dari DI nama. Terus kalau misalnya nama brand itu dari DI brand. Kalau kadaluarsa dari DI XP, expire atau lalu kalau harga dari DI harga. Lalu misal kita sebarannya kalau menampilkan data di dalam. Nah, dia bakal nyetak garis. Lalu data yang udah kita masukin tadi kan si serum Wardah sama My Scientific. Jadi dia bakal nyetak si serum Wardah sama si My Scientific. Lanjut. Nah, sekarang else if fill sama dengan 3. Jika N sama dengan 0 berarti belum ada data yang dimasukkan. Else kalau misal N yang nggak sama dengan 0, ti- tidak 0 gitu. Dia bakal nyuruh kita masukkan harga. Terus dia nampilin masukkan harga, lalu kita disuruh input si cari. Cari itu eh, harga dari si masukkan harga ini. Jadi masukkan harga itu kita misalnya 20.000. Nah, 20.000 itu disimpan di si cari. Nah, lalu kita masuk ke for I sama dengan 0 kurang dari N I plus plus. Dia cek kondisi. If DI harga sama dengan cari, maka dia bakal nyetak nama skincare, lalu diisi sama si DI nama. Nama si skincare-nya ini apa gitu. Lalu dia nyetak nama brand. Nah, dari si nama skincare ini dia tahu dari brand mana gitu. Udah, misal kita run lagi. Misal yang ketiga, mencari data. Misalnya aku yang 60.000 aku masukin harganya. Nah, dia bakal nyetak sih
nama skincare-nya itu Serum, dan nama brandnya itu Wardah. Ya, lanjut ke else if selanjutnya itu apa sih? Nah, else if fill sama dengan 4, maka dia bakal nyetak tambah data, yaitu N-nya ditambah dengan 1. Lalu kita see out nama skincare. Ini hampir mirip ke if fill sama dengan 1 ya, tapi beda sih. Lalu kita see in DN nama. Lalu brand kita cetak, kita see in DN brand. See out kadaluarsa, lalu see in DNXP, see out harga, lalu see in DN harga, lalu N plus plus. Misal nih, tambah data ya, Kak. 4. Nah, berarti tambah data ke N-nya tadi kan 2. Berarti 2 ditambah 1. Makanya di sini 3, tambah data ke 3. Kalau nama skincare-nya toner. Misalnya dari apa ya? Itu yang aku tahu aja deh. Labo. Ada luasannya misal 2029. Harganya berapa? Murah. 30.000. Nah, udah deh. Dia ya bakalan sama kayak si pertama tadi. Iya tetap aja beda. Lalu, apa sih ini? Nah, setelah itu dia N plus plus, lalu tutup. Nah, misalnya kita pilihnya 5, gimana tuh? Dia bakal langsung keluar. Nah, jadi untuk feminis kita masuk setelah kita run segala macam. Nah, sekarang kita masuk ke deskripsi programnya. Jadi, program ini adalah program untuk mengelola data skincare menggunakan struktur struct yang berisi nama skincare, brand, tanggal kadaluarsa, dan harga. Program dimulai dengan memanggil library iStream dan menggunakan namespace FTD agar perintah input dan output dapat digunakan. Fungsi main dibuka sebagai tempat seluruh proses dijalankan. Program mendeklarasikan array struktur skincare dengan kapasitas 100 data, serta beberapa variabel seperti N untuk jumlah data, Fill untuk pilihan menu, I untuk tulangan, dan Cari untuk pencarian harga, yang dimana semuanya ini bertipe integer. Lalu program menggunakan perulangan while yang akan terus berjalan selama pengguna tidak memilih keluar. Di dalam perulangan, program menampilkan pilihan yaitu input data, tampil data, mencari data, berdasar harga, menambah data, dan keluar. Jika pengguna memilih input data, maka program meminta jumlah data dan melakukan perulangan untuk mengisi data skincare. Jika memilih tampil data, program akan mencetak seluruh data yang telah dimasukkan. Jika memilih cari data, program meminta harga lalu menampilkan data skincare yang memiliki harga sesuai. Dan jika memilih tambah data, program akan menambahkan satu data baru ke dalam array. Lalu program akan berhenti ketika pengguna memilih menu keluar, yaitu 5. Untuk prosedur code-nya, nah itu ada type struktur skincare, yang dimana dalamnya itu ada nama dan brand bertipe char, lalu expire dan harga bertipe integer. Lalu ada di sini tipe data skincare dan variable days sebesar 100. Sama. Lalu ada variable n, fill, i, cari bertipe integer, lalu begin. Lalu n diisi sama 0 dan fill diisi sama 0. Kita set ya maksudnya. Lalu ketika pilihan nggak sama dengan 5, maka dia bakal melakukan nih. Dia bakal nyetak input data, tampil data, mencari data, tambah data, keluar. Lalu kita bakal input si field, lalu kita cek kondisi. Jika field sama dengan 1, maka kita bakalan eh suruh input n. Lalu untuk i sama dengan 0 to n di 1, maka kita bakal disuruh input DI nama, DI brand, DI XP, dan DI harga, lalu I plus plus. Lalu N for I, lalu
masuk ke else if field sama dengan 2, maka jika N sama dengan 0, dia bakal mencetak belum ada data yang dimasukkan. Lalu untuk I sama dengan 0 to N1, kalau misalnya si if-nya nggak terpenuhi, dia masuk ke for ini ya. Lalu kita disuruh, nah kita nyetak sih DI nama, DI brand, DI XP, DI harga, lalu I++, lalu N4, lalu kita masuk ke else if field sama dengan 3. Nah, jika N sama dengan 0, dia bakalan nyetak belum ada data yang dimasukkan. Tapi kalau misalnya enggak atau else, dia bakalan nyuruh kita untuk em, input nilai cari. Input, ya input nilai cari. Lalu masuk ke for I sama dengan 0 to N1, dia masuk ke if. Jika DI harga sama dengan cari, maka write DI nama. Maka kita bakal menampilkan DI nama dan DI brand. Lalu I++, and for I, lalu ini add untuk si else, dan ini else, and untuk si if yang ini. Lalu masuk ke else if field sama dengan 4, kita bakal disuruh eh, masukin atau input si DN nama, DN brand, DN expire, DN harga, lalu N plus plus. Nah, ini N untuk si else if ini N untuk si while, dan ini N untuk program utama. Nah, lanjut kita ke flowchart-nya. Nah, agak agak rumit dan berantakan, tapi inilah adanya. Maaf ya. Nah, pertama kita start pakai oval, lalu kita set bahwa nilai N dan fill itu 0, lalu kita masuk ke while. Ketika fill nggak sama dengan 5, maka dia bakalan nyetak menginput data, menampilkan data, mencari data, tambah data keluar. Setelah ini menu kan, jadi tampilin lalu kita disuruh buat masukin si fill-nya. Jika fill sama dengan 1, maka kita input N. Ini untuk I sama dengan 0 to N1, maka kita disuruh untuk masukin nama, brand, expired, dan harga, lalu I++, lalu masuk ke I sama dengan 0 to N1 lagi. Ketika kondisi P for I ini salah, dia bakalan balik lagi ke jika fill enggak sama dengan 5, maka ya. Lalu untuk si kalau misalnya pilihnya nggak sama dengan 1, kita masuk, dia cek else fill sama dengan 2, maka dia bakal ke jika eh apakah N sama dengan 0, kalau misalnya iya berarti dia bakal nyetak belum ada data yang dimasukkan. Tapi kalau misalnya enggak, dia masuk ke for I sama dengan 0 to N1, maka kalau benar kita disuruh input nama, brand, expire, harga, lalu I++, dia cek lagi si kondisi for I-nya. Ketika kondisi for I-nya udah nggak terpenuhi, dia bakal false. Lalu dia bakal balik lagi ke while fill enggak sama dengan 5. Dan di sini kita menerima si tabel lagi, menu maksudnya. Nah, kalau misalnya filenya enggak 1 ataupun enggak 2, masuklah dia ke else fill sama dengan 3. Dia cek lagi ke kondisi. Apakah kalau misalnya dia pilih 3 terus iya, lalu dia cek kondisi apakah N sama dengan 0. Kalau misalnya iya berarti dia cetak belum ada data yang dimasukkan. Tapi kalau misalnya bukan, dia bakal nyuruh kita untuk input nilai dari si cari atau si harga ya gitu. Lalu di sini dia bakal cek apakah dia masuk ke for I sama dengan 0 to N1. Kalau misalnya kondisinya benar, dia bakalan DI harga sama dengan cari. Lalu kita disuruh input nama sama brand. Eh, dia bakalan output atau nampilin nama sama si brandnya. Lalu kita I++,
Dan ketika kondisi yang DI harga sama dengan cari ini, dia juga bakal langsung I plus plus. Lalu setelah I plus plus, kita langsung ke for I sama dengan 0 tuh N1 ini. Nah, ketika kondisi tersebut salah, dia bakalan balik lagi ke while fill enggak sama dengan 5 lalu ke menu lagi. Nah, lalu ketika si kondisi apa ya, antara 1, 2, 3 ini masih nggak terpenuhi, masuklah dia ke else fill sama dengan 4 ini. Nah, di sini kita bakalan disuruh cetak nama, brand, expired, dan harga. Lalu dia bakalan N plus plus, lalu balik lagi ke si fill nggak sama dengan 5. Nah, ketika misalnya fill di sini itu apa tuh namanya sama dengan 5, misalnya aku memilih keluar. Nah, berarti kondisinya berubah jadi false kan? Nah, jadi kalau misalnya kondisi ini ke false, dia bakal langsung selesai. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai Lamsol yang nomor 2 truk ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan maupun kekeliruan selama saya menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.